Sejak kecil, Indri berteman dengan kemiskinan. Ia menikah pada usia 14 tahun. Ketika sang ibu meninggal dunia, Indri mengambil tanggung jawab merawat sang ayah dan kedua adiknya yang masih sekolah dasar. Gini, yang saya dengar dari ibu, dibilang gini, tolong jagain bapak, dibilang. Siapa tahu ntar bapak kalau saya udah nggak ada, udah meninggal katanya, tolong dijagain, takutnya diurusin yang benar, dibilang gitu. Sama dikasih nasihat dari ibu, adik suruh jaga-jagain, dia bilang gitu. Ibu udah nggak kuat katanya, udah penyakit kayak gini, dia bilang gitu. Beban yang tidak ringan karena Indri orang tua tunggal untuk 2 anak. Si sulung berusia 15 tahun, sementara si bungsu belum genap 5 tahun. Kini, Indri dan keluarga besarnya tinggal di areal pusat jajanan Gintung, Tangerang, Banten. Tempat yang sungguh seadanya ini mereka sulap menjadi rumah. Ketika malam tiba, teras-teras menjadi tempat tidur. Apa saja Indri kerjakan di pusat kuliner warga Tangerang ini? Mulai dari membantu pemilik warung, melayani pengunjung, membersihkan toilet, hingga menjaga areal parkir. Edi Sutrisno, sang ayah, membantunya menjaga kebersihan toilet umum milik pusat jajanan ini. Tapi Edi sakit. Stroke membuat tubuhnya menjadi penuh keterbatasan. Udah gak usah kerja, saya bilang. Gak usah kerja, saya bilang. Diem-diem aja, saya bilang. Yang kerja tuh saya sama anaknya, saya bilang. Sama adik-adik saya gitu kan, yang tadi itu. Udah gitu bapak gak mau diem. Bapak tuh harus ngelapin meja, terus nyapu-nyapuin. Udah nyapu terus ngepel apa di itunya, di depannya gitu, di ubin-ubinnya, dipakein selak. Terus udah gitu ditarik-tarik, kadang kan belum makan gitu ya, sampai dari pagi sampai siang nggak makan, lemes jatuh. Itu sukarela aja, sukarela gitu, nggak ngarepin dibayar gitu, nggak, sukarela aja. Di sini kamar mandi ini, saya di sini nggak ada yang bayar. Cuma gitu ya. Kadang-kadang sebulan tuh ada yang ngasih 100. Itu aja itu. Saya cuma itu aja. Nggak ngarepin yang lain-lain gitu. Menjaga areal parkir, Indri dibantu adik-adiknya. Indri berat hati ketika kedua adiknya ikut berteman deru dan asap kendaraan demi mengumpulkan receh demi receh. Iya, saya juga ngomong ke bapak gitu, Pak kok bisa pada kena parkiran semua gitu. Ya udah biarin lah, Indri katanya, ntar juga akan rezeki nggak kemana-mana, kata Pak Edi gitu. Udah yang penting asal satu nggak usah panjang tangan, katanya mendingan parkir aja nggak apa-apa lah, dibilang gitu. Ya udah akhirnya parkir di sini. Areal parkir menyumbang kocek Indri Rp30.000 hingga Rp35.000 setiap hari. Setiap sen Indri atur agar bisa memenuhi semua kebutuhan. Tapi tetap saja tidak cukup. Maka setiap Senin dan Sabtu Indri berada di jalanan, meneriakan jurusan angkutan umum. Indri menjadi kondektur atau kenek. Si bungsu selalu ikut serta.
Seharian, Indri dibayar Rp25.000 hingga Rp45.000 seikhlasnya sang sopir. Saya kasih buat bapak, buat makan. Kadang saya bawain nasi, kemarin saya bawain nasi. Saya ngutang ke warung karena belum bisa dibayar. Indri kecil punya cita-cita setinggi langit, namun kemiskinan menjegal mimpinya. Saya sih sebenarnya mau gitu sampai tinggi gitu, sampai SMP sampai lulus gitu ya. Mungkin kan karena biayanya kan nggak ada saya. Hari ini, Indri hanya bisa menyesali kesempatan meraih pendidikan yang tidak pernah menjadi miliknya. Penyesalan yang ia bayar dengan upaya keras untuk bertahan hidup. Ya, saya sih ya kayak gini mikirnya kayaknya sedih juga gitu. Rasa sedih, habis kita juga mau penampiasan lari kemana gitu kan nggak ada juga gitu ya. Kita kan nggak mungkin kerja kan nggak ada ijazahnya gitu, nyari yang tingkat tinggi gajinya gitu. Akhirnya udah kayak gini aja lah. Dalam lamun, Indri sesekali membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Namun, tidak ada kehidupan yang bebas masalah. Dan Indri mengatasi aneka masalah dalam hidupnya dengan menyalakan semangat. Kadang kan mikir terus gitu ya, saya pikir kok nasib saya kayak gini, orang tua udah nggak ada satu, terus orang tua satu lagi sakit, ntar saya bagaimana ini ngurusin adik-adiknya, rumah nggak ada, kalau pulang kan berantem mulu, saya mikir ke situnya, ntar siapa yang mau ngasih makan adik saya gitu kan, anak saya juga masih kecil kan, belum bisa ditinggal kerja apa, belum bisa. Mau banget semangat gitu kerja buat ngamin bapak gitu, buat nyukupin bapak apa buat ya, sehatin bapak biar badannya enak gitu.